Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilakbar, NIM 2020 kelas MC. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi. Yang pertama yaitu hubungan produsen dan konsumen. Bisnis sudah merasuki seluruh umat manusia dan sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia itu semuanya konsumen, termasuk pelaku bisnis atau produsen sendiri. Oleh karena itu, bisnis mempengaruhi manusia secara positif maupun secara negatif. Berdasarkan kenyataan yang tak terbantah bahwa bisnis merasuki seluruh kehidupan manusia. Maka dari itu, bisnis diharapkan dapat berguna bagi manusia, tidak sekedar menawarkan hanya memperoleh keuntungan semata. Jadi bertanggung jawab atas sebuah barang atau jasa yang berpotensi untuk melayani kebutuhan manusia. Contohnya perusahaan rokok. Bahwa rokok itu merugikan kesehatan manusia. Terus perusahaan tidak bertanggung jawab. Tapi pada umumnya konsumen mempunyai hak kontraktual, artinya hak yang ditimbul dan dimiliki kontak dengan pihak lain. Maka hak ini hanya terwujud dan meningkat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang menganggap baik dan adil menjadi dasar dalam suatu kontak. Menurut Manuel Velasquez, Business Ethics 2001 sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi kontrak mereka setujui. Yang kedua, tidak ada pihak secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memalsukan fakta. Semua informasi yang relevan untuk diketahui pihak lain harus diberikan sejelas mungkin dan tidak boleh penafsiran ganda. Yang kedua, tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak, artinya tidak mengikat bagi dengan moralitas. Maksudnya kalau ternyata kontrak itu dimaksud untuk melakukan tindak yang melepaskan dirinya dari kewajiban untuk memenuhi tuntutan dalam kontrak itu, dengan kata lain kontrak itu harus dianggap batal. Setelahnya yaitu yang kedua, teori pelayanan konsumen bertanggung jawab. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, memberikan pelayanan merupakan hal yang penting untuk menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan. Sebagai bisnis yang melayani konsumen, dalam kepercayaan konsumen yang diberikan kepada mereka, pelayanan dan kepuasan konsumen tidak ada perusahaan sangat kecil nilainya tanpa keberadaan konsumen. Karena itu tugas utama perusahaan adalah menarik dan mempertahankan pelanggan. Konsumen ditarik harus lebih kompetitif dan yang dipertahankan dengan memberi kepuasan. Yang pertama, pelayanan merupakan suatu kondisi agar diharapkan berdasarkan produk telah ada. Yang kedua, pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi yang menyangkut kebutuhan pihak. Keinginan konsumen akan menimbulkan kesan tersendiri. Menurut Kotler, pelayanan servis suatu kegiatan yang bermanfaat, yaitu artinya itu yang bermanfaat bagi konsumen. Serta menurut Hasibuan, kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik itu merupakan yang ramah, adil, cepat, sehingga pelanggan itu merasa puas. Di mana unsur pokok adalah kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Selanjutnya yaitu hak pelindungan terhadap konsumen. Pelindungan konsumen adalah kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya pelindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini bersifat transaksi jual beli secara langsung maupun secara online. Dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang akan dijanjikan, hak konsumen yang pertama, hak sebagai konsumen itu sudah diatur dalam nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1. Hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang akan digunakan atau yang akan dikonsumsi. Dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau pada nantinya.
Yang kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi apabila barang mengalami kerusakan atau mengalami ketidakcocokan. Konsumen itu berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Yang ketiga, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen itu juga berhak barang dalam contohnya sebenarnya gini deh. Dalam transaksi secara online, apabila terhadap harus demikian, bila tidak sesuai, konsumen itu berhak eh, mengetahui paling utama kebenarannya lah. Dalam arti, misal ada yang cacat, ada kekurangan barang, atau eh, nggak sesuai gambar, atau ukurannya nggak sesuai, harus ada pelayanan tanpa diskriminasi, dan produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Alasan mengapa konsumen butuh pelindungan? Karena konsumen yang dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK. Asas manfaat konsumen maupun pelaku usaha tidak boleh bersifat salah satu kedua pihak. Asas keadilan konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen mengacu pada peraturan hukum pelindungan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau yang dipakainya, serta tidak mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Konsumen mematuhi dan menjalankan peraturan hukum, serta negara menjamin kepastian hukum. Yang terakhir yaitu bisnis dan pelindungan konsumen. Penjelasan mengenai pelindungan konsumen yang ditemukan di dalam beberapa literatur dan dikemukakan oleh pakar atau ahli hukum. Menurut Mokhtar Kusumaja, definisi pelindungan konsumen merupakan asas-asas atau kaidah yang mengatur suatu hubungan dengan satu dengan yang lainnya berkaitan dengan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Yang selanjutnya, Nasution berpendapat konsumen memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur atau mengandung yang melindungi konsumen, sedangkan konsumen adalah hukum yang mengatur dan masalah antara berbagai pihak satu dengan lainnya. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya dasar yang pasti. Perlindungan terhadap pengaturan tentang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1, UPK disebutkan bahwa pelindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang berupa perlindungannya itu seperti dikasih kenyamanan serta kasih rasa kepercayaan, rasa aman lah, serta tujuan penyelenggaraan pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen itu atas kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung asas dan informasi, menjamin kepastian hukum, dan yang kedua melindungi kepentingan dan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, memberikan perlindungan pada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Yang terakhir, memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen pada bidang perlindungan pada bidang umumnya. Setelah itu, konsumen itu diberi rasa pelayanan yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu, sebagai produsen kita itu harus bertanggung jawab serta kita itu harus memberikan yang terbaik lah. Soalnya konsumen itu apabila dilayani dengan secara baik, secara rasa aman, terus sesuai, maka akan menarik pelanggan sendiri.
salah kalau apabila Anda punya mindset seperti ini. Kalau bisnis itu harus mendapatkan keuntungan, itu salah besar. Karena apa? Yang terpenting itu dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau kebutuhan manusia udah tercapai, atau sudah di sudah di memenuhi kebutuhan masyarakat lah, terpenuhi semuanya, maka kamu akan udah dapat memberikan keuntungan sendiri. Soalnya itu gini, contohnya pabrik Unilever. Unilever itu tidak kayak, contohnya kayak merek Lifebuoy doang, ada juga produk lainnya seperti Dasari Wangi, terus apa, sabun-sabun merek lainnya seperti Lifebuoy, terus dan masih banyak lah contohnya seperti kayak gitu. Terus juga kalau semisal kita bisa berinovasi, mengembangkan semuanya, maka kita akan menjadi produsen yang baik. Oleh karena itu kita harus menganggap semuanya itu seperti konsumen. Karena kalau kita menganggap semuanya konsumen, itu kita akan menghormati, saling menghargai. Karena gini, kalau kita mau dihargai seseorang, kita harus menghargai sih. Kalau kita harus, ya, kita pokoknya sih intinya itu saling bersemangat lah dalam menggali semua potensi-potensi untuk yang dikembangkan. Soalnya gini, pelanggan itu pelanggan pelanggan atau konsumen itu gini, yang dicari itu yang saya jelaskan tadi, seperti rasa aman, rasa nyaman, serta diberi hak-hak atau pelindungan. Oleh karena itu eh, konsumen itu bakalan tertarik apa yang dengan produk kita. Soalnya soalnya itu konsumen itu semualah rata-rata di masyarakat Jepara itu konsumtif orangnya. Contohnya sekarang gini, banyak banyak UMKM di Jepara itu banyak sekali. Akan tetapi gini, kita harus bisa, supaya gimana ya, kita bisa daya saing di masyarakat Jepara ini. Contohnya gini, kalau kamu punya bisnis, kalau kamu punya apa, itu harus mempunyai ciri khas agar bisa berdaya saing untuk menarik menarik konsumen itu tadi, yang dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu kita itu harus harus gimana ya, harus bisa mempunyai ciri khas itu ya. Salah satunya tadi, kita harus memberi rasa aman ke konsumen, merasa melayani dengan puas atau gimana, maka konsumen akan datang dengan sendirinya. Mungkin dapat memberikan keuntungan tadi, yang kalau berusaha, kalau ya, kalau kita pikirannya bisnis itu mencari untung, itu ya salah besar sih. Soalnya itu eh, gimana ya, kalau punya mindset seperti itu ya gak bakal berkembang bisnis Anda. Soalnya kalau Anda punya mindset seperti itu ya bakalan bangkrut. Soalnya kamu cuma mikirnya untung. Emang kalau kamu pertama-tama emang untung, akan tetapi semakin kedepannya tidak akan bertahan lama. Contohnya lah Nokia. Nokia itu mungkin pada eranya, mungkin pada masa keemasannya itu emang pesat, laku keras di masyarakat. Akan tetapi zaman sekarang udah ketinggalan sama HP smartphone lainnya lah. Soalnya dia gak mau berinovasi, gak mau berkembang, gak mau memenuhi kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan. Ya akhirnya seperti itu, akhirnya ya bangkrut. Terus apa gak mau berkembang, serta ya seperti ibarat orang itu ngestak sama titik itu loh, gak
berjuang yang akan datang, berinovasi selanjutnya lagi. Sekian itu yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata atau gimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.